desain kemasan dan berbagai macam variasi. Variasi apa ya istilahnya? Ordernya. Jadi kita tahu bahwa kemasan itu adalah bungkus sebuah produk. Jadi misalnya ini ada contoh sederhana spidol ini. Ini kan dia ada kotaknya pada saat kita beli itu kemasannya. Kalau seperti ini enggak. Ini semua contoh kemasan, mulai dari yang sekecil ini kecil, sampai yang sebesar ini, bahkan ada yang lebih besar lagi. Seperti Magicom itu kan juga ada kemasannya. Itu adalah bagian dari kemungkinan pekerjaan yang kita lakukan. Dan variasi ordernya atau pekerjaannya juga bermacam-macam. Nah, yang pertama, misalnya ini kan sudah ada, kemasan ini sudah ada dan sudah digunakan. Kemudian ada kemungkinan si produsen atau si pembuat produk ini ingin untuk dicetak di percetakan lain. Ya, jadi ngerti maksudnya? Sebelumnya misalnya dia mencetak di tempat saya, kemudian dia ingin mencetak ke tempatnya Ali dengan desain yang sama, tetapi tidak memberi file ke Ali. Sehingga pekerjaanmu adalah meniru desain ini sepersis mungkin, semirip mungkin, tidak ada meleset sedikit pun. Bagi desainer yang merasa, oh ini kan bukan desain, ini hanya menjiplak, mungkin merasa keberatan. Tapi pada kenyataannya dari pengalaman saya, kalau kamu sudah bekerja di percetakan kemasan, itu bukan tidak mungkin akan mengalami hal seperti itu. Dan tidak bisa menolak. Karena kita ikut orang. Berbeda kalau misalnya kamu buka usaha sendiri, waduh Pak, tidak bisa Pak, karena tidak ada filenya. Tapi jarang percetakan yang menolak seperti itu. Pasti mereka nerima, karena itu hubungan dengan finansial. Menerima yang jadi, yang merasa diberatkan itu nanti adalah desainernya. Jadi kamu mungkin dari sisi kreativitas itu lebih ringan. Tapi dari sisi skill, supaya bisa meniru sepersis mungkin, itu pasti akan lebih berat. Karena prosesnya kamu harus nyekan ini agar semua detail ini bisa terlihat dengan jelas. Adakah scanner yang selebar ini? Kalau di percetakan mungkin ada. Di perusahaan percetakan, insya Allah mereka punya scanner yang besar. Tapi ada juga yang tidak bisa, sehingga kamu nyekannya harus separuh-separuh. Nah, nyambung itu aja loh, itu membutuhkan proses yang tidak mudah. Yuk, monggo silakan. Jadi, ngerti ya maksudnya? Jadi, desainer bukan kreativitasnya yang dibutuhkan di sini adalah, tapi keterampilan atau skill bagaimana dia meniru. Dan itu sah. Nah, itu yang pertama. Jadi, kalau misalnya seperti ini kan kemungkinan vektor semua. Walaupun ini ada gradasi, ini juga vektor. Jadi kebetulan saya yang buat waktu itu, jadi ini vektor semua. Kalau misalnya seperti ini, minta persis seperti ini tapi tidak ada filenya, karena dia sudah mencetak di percetakan lain dan percetakan lain tidak mau memberi filenya, maka kamu harus membuat atau menjiplak persis seperti itu. Itu juga mungkin saja. Kemudian yang kedua, formatnya sama, tapi boleh di redesign. Nah, ini lebih mudah. Enteng, hanya saja membutuhkan kreativitas. Ya, kamu harus punya ide sendiri bagaimana supaya tampilannya lebih baik dari yang sudah ada. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini di dalam percetakan, dunia percetakan itu biasa. Ada teman saya yang sama sekali tidak punya latar belakang
desain grafis, nggak punya latar belakang komputer, hanya lulusan SD, tapi skill penggunaan Adobe Illustrator, freehand maupun Photoshopnya saya cek waktu itu, karena saya belum belajar banyak. Jadi kalau dia disuruh berikan aja, buat persis seperti ini, setelah dicetak pasti persis, saya yakin, karena skillnya luar biasa. Tidak sekedar bisa mengoperasikan, tapi sudah bisa ngakali bagaimana supaya hasil akhirnya misalnya hijaunya persis seperti ini. Tapi kalau disuruh mendesain, buat seperti ini tapi desain yang berbeda, dia tidak bisa. Jadi dia memiliki skill tapi tidak memiliki kreativitas. Kalau kalian mudah-mudahan punya kreativitas, punya skill. Ada juga desain yang murni dari kamu. Customer hanya memberi produk. Ya, misalnya nih, spidol ini. Buatkan kemasan untuk spidol ini isi 12 misalnya. Tentu saja dia tidak menentukan ukuran, karena nanti kamu harus membuat prototip terlebih dahulu. Buat kotak, ukuran, perkirakan isinya 12, bentuknya bagaimana, tingginya berapa, lebarnya berapa, tebalnya berapa, desain. Ini juga membutuhkan skill dan kreativitas. Jadi itu betul-betul kamu yang menentukan bentuk kotaknya bagaimana, ukuran kotaknya bagaimana, sehingga kamu harus membuat yang namanya dummy terlebih dahulu. Nah, dummy itu adalah semacam peraga. Jadi kamu potong-potong karton, kamu paskan kalau isinya spidol 12, seberapa kira-kira. Nah, di situ kamu harus eksperimen. Desain kemasan kelihatannya sederhana. Tetapi pada saat proses untuk supaya hasil 3 dimensinya bisa tepat, itu yang harus hati-hati. Penuh ketelitian. Nah, kalau seperti ini sih tidak masalah ya. Polos-polos, kemudian ini memang hijaunya. Tapi kalau misalnya seperti ini, nah ini, kemudian di sini harus nyambung, dan filenya cuma segini, itu kamu harus bisa ngakali. Ini adalah sulapnya Photoshop ya kalau begini. Jadi bagaimana supaya file yang image-nya terbatas bisa tetap memenuhi sesuai dengan keinginan kita. Nah, untungnya ini kemasan ini dulu. Tepi ini ada birunya. Kalau misalnya tidak ada birunya, ini mutiaranya harus nyambung. Dan itu adalah tingkat kesulitan tersendiri. Ini juga pengalaman dulu di waktu masih di Sidoarjo itu ada kemasan roti kalau nggak salah gambarnya durian. Si pemesan itu minta gambar duriannya berbentuk segi kotaknya segi 6, itu gambar duriannya nyambung. Jadi kita banyak berkutat di Photoshopnya untuk memodifikasi supaya kemasannya betul-betul terlihat natural, duriannya nyambung. Kemudian warna duriannya juga demikian. Itu beberapa contoh bahwa order cetakan kemasan itu bisa bermacam-macam. Kalau yang mau enak, ya misalnya orang mau pesan, minta filenya langsung cetak, itu paling enak. Tapi itu namanya desainer boleh enak dewe. Tapi desainer itu kan tidak begitu. Pada kenyataannya, kamu pasti menerima pesanan yang tingkat kesulitannya bisa berbeda-beda. Kuncian, ini namanya kuncian. Bawah ini aja juga macam-macam. Ini saya izin ya, saya buka ya. Tadi saya tidak memperbolehkan dia buka. Nanti saya tidak diluluskan. Tidak ada sambungannya, tidak ada. Filmnya terlalu kuat ini. Ada bisa. Ya, sobek. Ini
antara tutup dan bawah ini tutup. Ini kunciannya kan kita harus hitung. Kalau tidak persis tidak bisa nutup. Bagaimana supaya dia bisa terkunci dengan baik? Ini tidak pakai lem, lemnya hanya di sini. Kalau ini sama juga. Oh ini enggak. Ini atas bawah tutup. Ini mungkin lebih mudah karena cukup kotak saja. Kalau ini hampir sama dengan kemasan lampu ini, tetapi kunciannya berbeda. Dia pakai lem. Ini juga demikian. Jadi berbagai macam jenis kuncian. Nah, ini tutup juga kuncian. Nanti bisalah dicoba apakah sudah presisi atau belum. Ini biasa disebut dengan inner box. Ya. Inner box itu nanti dia ada outer boxnya, yang satu outer box itu isinya bisa beberapa inner box, mungkin 24 atau 48. Ya kalau di toko itu mungkin bal ya dia istilahnya. Kalau kecilnya itu apa? Slop ya? Slop. Iya, slop ya, terus slop itu yang panjang itu ya? Terus ya itu, terus slop, terus bal. Jadi nanti satu slop itu isinya mungkin berapa? 10 atau 12? 10. Nah nanti itu ada outer boxnya yang lebih besar, itu balnya itu. Jadi kemasan juga harus memperhitungkan hal-hal seperti itu. Ya itu kalau kemasan-kemasan seperti ini. Kalau misalnya kipas angin gimana? Ya kemasannya juga besar. Monggo. Bahkan kalau seperti kipas angin yang berdiri, stand fan itu maka kadang-kadang ilustrasinya bukan foto tapi digambar. Nah, bayangkan gambar kipas angin dengan jari-jari seperti itu. Tapi saya mengalami itu. Kenapa saya menggambar? Karena saya dipaksa. Sampai kan lulusan seni rupa gambarin. Waduh, kan dari foto ya Pak. Ya harus digambar sama seni rupa. Jadi kadang-kadang tantangan seperti itu tidak bisa Pak. Padahal di foto bisa. Tapi mereka ingin gambar manual. Selanjutnya baru kita komputeris. Nah sekarang bagaimana kalau misalnya tadi ya saya katakan kita mendapat order tanpa file, hanya contoh ini. Yang pertama kali kita lakukan tentu saja harus mengukur sepresisi mungkin kemasan yang sudah jadi. Caranya ya sama aja, pakai penggaris kita ukur. Memang kadang-kadang ada meleset-meleset 0,0 sekian milimeter. Tetapi itu hal yang wajar. Selama nanti pada saat dibentuk itu bisa seperti ini dan tidak meleset. Ini kebetulan juga ada nyambung tadi. Nyambung. Jadi yang sulit itu memang kalau gambarnya minta nyambung keliling. Kalau gambar berulang, sepertinya misalnya cabai atau apa itu, rambutan atau masih mudah. Tapi kalau seperti ini agak sulit. Terkadang ada juga yang di sini mungkin ada seperti ini. Juga hati-hati kalau misalnya keliru, ini bisa sampai kelipat di sini, itu biasanya orang nggak mau. Wis kadung dicetak, katakan 10.000 balik kabeh. Siapa yang menjadi korbannya? Itu adalah di bagian desain dan reproduksi. Ya alhamdulillah saya selama bekerja di percetakan belum pernah, ya akhirnya sampai saya keluar belum pernah mengalami yang seperti itu. Tapi beberapa teman itu ada yang bahkan sampai keluar pun masih punya tanggungan. Karena tiap bulan harus dipotong untuk ngijoli. Nah proses yang saya contohkan tadi, misalnya desain murni, kita mulai dari prototip tadi. Jadi kita diberi produk, kemudian kita ukur. Itu nanti kita buat yang namanya pertama prototipe dulu. Prototipe itu ya bentuk dasar yang seperti saya contohkan tadi, supaya bisa memuat ini. Nah bentuknya itu nanti sesuai kreativitas kita, menarik yang mana. Isinya 12, kira-kira 12 itu 66 atau 44 atau bagaimana.
Setelah prototype, ada yang namanya die-cut. Die-cut ini adalah pola potong dari bentuk kemasan ini. Jadi kemasan ini itu ada die-cut-nya. Die-cut itu yang nanti jadi acuan untuk membuat pisau potongnya. Selama ini kalian kan pernah melihat mungkin di fotokopian atau di tempat printingan ada pisau potong kan. Itu pisau potong hanya untuk objek-objek yang lurus. Tapi untuk objek yang berlekuk-lekuk seperti ini kan tidak bisa. Dan mereka mungkin tidak akan mempersiapkan itu. Karena apa? Karena tidak nutut nanti biaya operasionalnya. Bentuk die-cut ini akan menjadi pola acuan pembuatan pisau yang pisaunya terbuat dari plat. Jadi ini nanti saya kalau menggambarkan seperti ini. Jadi misalnya ada triplek, tapi triplek tebal. Kemudian nanti pola die-cut itu, ya, ini misalnya polanya, ini terbuat dari plat untuk memotong. Jadi nanti begitu hasil cetaknya jadi, itu dipotong mungkin per 10 atau per 100. Nah yang hebat itu adalah mereka yang bekerja di bagian pembuatan pisau potongnya itu. Ya, jadi betul-betul polanya persis die-cut, pisaunya harus tajam karena harus motong sampai puluhan ribu atau ratusan ribu. Dari die-cut ini, inilah nanti kita membuat yang namanya desain. Desainnya sama seperti brosur kemarin, harus ada bleednya, bagian-bagian yang lebih. Jadi seperti ini. Kalau misalnya ini ukurannya katakan 10 cm, maka atasnya kamu harus beri lebihan 5 mili atau setengah senti, dan itu berwarna hijau sama dengan warna dasar dari desainmu. Karena kalau tidak, nanti pada saat dipotong dia akan ikut bagian putihnya. Di sini, nah ini bayangkan di sini saja dia harus ada lebihan hijau. Kenapa kok putihnya tidak difullkan? Karena nanti kalau ditempelkan, itu misalnya meleset, putihnya kelihatan. Dan itu dianggap tidak berhasil secara kualitas kemasan. Jadi ada semacam kaidah-kaidah bahwa kalau kemasan yang baik itu adalah kemasan yang betul-betul warnanya tidak ada unsur putih kalau memang tidak diinginkan. Bahkan bagian yang dilipat ini saja, ini misalnya melipatnya pun meleset, dia tetap akan terlihat hijau karena tidak dipreskan. Jadi dilihat ya, ini lebihnya kurang lebih 5 cm. Dan itu memang merupakan hukumnya, ya, hukum standar normatifnya dari setiap desain kemasan. Ini juga begitu, ini malah cuma tipis. Ini paling cuma 2 mili. 2 mili atau 3 mili. Sehingga pada saat dilipat gini, itu dia tidak akan terlihat putih. Kalau ini biru semua kebetulan. Nah setelah desain, itu nanti baru yang namanya final artwork. Kebanyakan desainer berpikir hanya di sini. Kebanyakan. Saya kan cuma desainer, jadi cuma desain saja. Tidak memikirkan bagaimana membuat prototip bentuk kemasannya, bagaimana die-cut-nya, dan bagaimana final artwork-nya. Sehingga seringkali percetakan begitu diberi file, dia merasa keberatan, siapkan set, sampai kepada pemberian registration mark-nya. Nah, pengetahuan seperti ini saya tidak mendapatkan secara teoritis. Kebetulan saya bekerja di advertising, kemudian pernah dipercetakan, bahkan dipercetakan kemasan, itulah yang membuat saya punya pengetahuan tentang hal tersebut. Seandainya pun saya ingin menambah secara teoritis, itu biasa mencari di situs-situs yang ada yang membahas tentang percetakan. Sampai di sini kira-kira ada
pertanyaan? Kalau masih bingung, mudah-mudahan selalu bingung. Dan apa? Berat di awal itu biasa. Kadang-kadang apa yang saya sampaikan ini masih terlalu imajinatif, membutuhkan theater of mind dari kamu membayangkan, tapi resikonya offline ya memang begini gitu. Kamu harus bisa membayangkan apa yang saya ceritakan. Dari sekian banyak pengalaman yang pernah saya jalani, menurut saya pengalaman yang paling berat itu adalah di percetakan kemasan. Pengalaman yang paling berat. Kenapa demikian? Ya karena bentuknya 3 dimensi, kemudian ukurannya ini kebetulan hanya bagian yang kecil-kecil saja. Saya sampai keluar dari percetakan itu, ada beberapa desain saya yang belum dicetak waktu itu, termasuk kemasan setrika, kemasan magicom, kemudian setelah saya keluar, baru saya, oh ini dulu desain saya. Tapi karena saya karyawan, ya bayarannya sesuai dengan yang saya lakukan tiap bulan. Walaupun itu dicetak ulang, saya tidak dapat royalti karena bukan order pribadi. Ya, sekalipun saya misalnya pada saat keluar itu hasil desain saya belum dicetak, saya tidak bisa menuntut. Berbeda kalau misalnya kamu menerima order cetakan secara pribadi, ya, itu lain. Itu akan menjadi tanggung jawab kamu dan kamu akan mendapatkan keuntungan finansial dari hasil desain yang kamu buat. Jadi sempat beberapa saat, monggo silakan. Saya lihat, oh ini desain saya 2 tahun yang lalu baru dicetak. Tapi memang sebuah percetakan itu terkadang butuh waktu yang agak lama. Karena apa? Bisa jadi produk yang mau dibuatkan kemasannya itu sebenarnya belum diproduksi secara massal. Masih direncanakan, dibuat prototipnya. Tempat saya dulu kebetulan kebanyakan produk yang dibuat kemasan itu adalah mungkin sebagian besar banyak dari Mas Pion. Baik dimerki oleh Mas Pion sendiri maupun dibeli oleh orang luar, diberi merek luar, tapi mereka pulaannya di Mas Pion. Jadi ada beberapa ini semacam panci stainless, kemudian penggorengan, itu mereka beli di Mas Pion tanpa merek, orang luar. Kemudian mereka mencetakkan kemasan juga di Sidoarjo dengan merek mereka, dengan made in Italia atau Amerika. Nanti produk itu, kemasan itu dibawa ke Amerika, produknya dari Amerika, dikemas di sana, dikirim ke Indonesia, dijual dengan harga relatif mahal. Dengan standar Amerika. Dan saja Mas Pion pada saat memproduksi pancinya itu yang menggunakan quality control standar Amerika. Di sebelah percetakan saya dulu ada pabrik sepatu yang dulu saya nggak tahu awalnya ternyata adalah Reebok. Jadi mereka membuat sepatu Reebok di Sidoarjo, nanti dikirim keluar, dimasukkan ke Indonesia harganya. Tapi itu taktik bisnis memang. Karena karena tenaga kerja Indonesia relatif lebih murah. Cuma nggak tahu sekarang, kan? Nggak tahu sekarang. Mungkin sekarang sudah di Sidoarjo lagi, mungkin di Blitar, saya nggak tahu juga. Tapi ya sama aja, berarti kan mereka menganggap bahwa tenaga kerja Indonesia bisa dibayar murah, sementara harga jual Reebok itu kan termasuk sepatu kelas menengah atas kan. Padahal kalau diperhatikan ya Sidoarjo. Saya juga pernah dapat oleh-oleh dari Arab Saudi. Saya lihat ternyata bukan buatan Arab Saudi, buatan Indonesia. Dikirim dari Arab Saudi, orang naik haji, itu jadikan souvenir oleh-oleh, dibawa ke Indonesia lagi. Ya kejamnya dunia bisnisnya seperti itu. Pinter-pinter mengakalinya, bagaimana kulaannya di Indonesia dijual lagi, yang beli juga orang Indonesia. Kamera juga pernah, Olympus kalau nggak salah,
Itu kebetulan adik ipar saya kan kerja di kapal pesiar. Itu belinya di Alaska. Pada saat itu saat saya buka, itu made in Indonesia. Agak aneh sih. Padahal Olympus itu kan bukan made in Indonesia sebenarnya. Tapi tidak tahu apakah mereka dapat lisensi atau gimana, tapi yang jelas itu made in Indonesia. Kalau nggak salah masih saya simpan sekarang. Oleh-oleh dari Alaska made in Indonesia. Kenapa saya simpan? Karena lucu. Jauh-jauh berpesiar ke Alaska, beli seolah-olah itu barangnya kualitasnya tinggi, tapi ternyata biasa-biasa saja. Ya mungkin kualitasnya bagus, cuma making-nya Indonesia, dibuat di Indonesia. Kan banyak sekarang produk-produk luar yang diproduksi di Indonesia, kemudian dibawa keluar lagi, dimasukkan lagi ke Indonesia. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira masalah kemasan? Kalau udah langsung saya beri tantangan kan. Anak sekarang kan konsepnya memang dikasih tantangan biar adrenalinnya bekerja dengan baik. Tantangan pertama seperti biasa, kamu cari contoh kemasan, terutama yang bentuknya kardus seperti ini. Jadi bukan seperti bungkus sabun yang kertas itu ya. Saya ada kesulitan. Box ya, itu box terserah. Apakah tolak angin atau yang lain, tapi harus produk real. Kamu tiru desainnya sepersis mungkin. Tapi kan saya tidak menentukan produknya. Silakan kamu pilih produk yang mungkin membuat kamu merasa mudah dalam mengerjakan. Karena kalau saya tentukan nanti kamu bingung, bisa tolak angin, Pak cari gambarnya ini di mana? Ya kan? Kamu pilih, misalnya kamu pilih ini bukan apa-apa. Ini gambar gelasnya gimana Pak? Ya di tracing. Kok gitu Pak? Ya begitu memang. Jadi desainer adalah orang yang harus memiliki kesabaran dan ketawakalan di dalam mendesain. Terutama kalau tracingnya cukup banyak. Ya, jadi saya ulangi ya. Cari kemasan box kecil saja, tidak usah terlalu besar, maksimal mungkin sekian lah ya. Kemudian kamu tiru sepersis mungkin. Yang pertama. Jangan biar lebih menantang harus sama dengan contohnya. Kalau sepersis mungkin nanti kan kamu bisa ngeles. Kan katanya sepersis mungkin Pak, mungkinnya memang segini, nggak bisa gitu. Ya, harus sama. Jadi kamu udah bisa ngeles. Jadi kalau misalnya di Karibian, Pak saya hurufnya nggak dapat, ya harus di tracing. Loh, saya bukan ingin membagi pengalaman susah saya, tapi memang pengalaman itu ada. Saya pernah susah seperti itu beberapa tahun. Nah, kamu belum ada setahun kan? Kemudian yang kedua, jadi yang pertama kemasan, pilih terserah bebas. Buat desain yang sama seperti contoh. Kemudian yang kedua, formatnya sama tapi desainnya berbeda. Jadi redesign istilahnya. Jadi kalau yang pertama persis seperti ini misalnya, yang kedua formatnya sama tapi desainnya berbeda, tetapi mereknya sama. Jadi saya contohkan. Jadi yang pertama tadi, misalnya ini contohnya, ya kamu harus buat plug seperti ini. Tata letaknya, jenis hurufnya, mereknya, fontnya. Yang kecil-kecil juga fontnya harus sama. Barcode-nya bukan digambar ya,
Ada, bukan di tracing, di CorelDRAW ada itu untuk barcode. Kalau di AI ada apa enggak ya? Coba dicari. Atau ada aplikasi barcode yang nanti outputnya vektor. Bukan digambar, kalau digambar nanti di scan tidak akan muncul. Berarti di scan harus muncul? Ya. Loh, jadi betul-betul barcode ini bukan hasil tracing, tapi hasil dari aplikasi barcode atau dari software barcode. Isinya gambarnya itu dari mana loh? Ini angka, ini ada cek produknya ya ini. Kan sekarang untuk gudang itu kan cukup dengan scan ini aja dia sudah langsung masuk ke data. Harga juga demikian kan? Dia di scan itu aja langsung masuk. Jadi yang pertama harus persis seperti itu, termasuk barcode-nya. Ini kalau ini ya contohnya ya. Pak, itu kan barcode kan setiap barcode kan kodenya beda-beda. Berarti kalau kodenya beda, kamu ketikkan aja angkanya, ini sama. Kalau ini seperti sama. Kamu ketikkan aja angkanya nanti muncul barcode-nya. Pilih IN13 kalau nggak salah. Nah, jadi pada saat pilihan ya IN13, AN13. Jadi kalau kamu masuk di barcode-nya Corel, itu dia nanti ketikkan angkanya. Kamu ketikkan angkanya nanti langsung muncul barcode-nya ini. Jadi tidak digambar satu persatu, otomatis. Kemudian nanti begitu muncul itu bisa kamu kontrol C, terus nanti kontrol V. Kalau mau vektor kalau nggak salah pastenya paste spesial. Kalau nggak salah loh. Jadi nanti ada pilihannya, meta file. Kalau bitmap dia nanti bitmap. Kalau di AI saya agak kurang tahu untuk penggunaan barcode. Ya, karena dulu waktu saya menggunakan Macintosh itu barcode-nya di aplikasi sendiri, kemudian jadi vektor. Jadi tinggal mengetikkan angkanya misalnya 899100, otomatis nanti garis-garisnya seperti itu mewakili angka tersebut. Jadi yang pertama. Kemudian yang kedua, desainnya berbeda dari yang pertama, tetapi mereknya dan variasi ininya tetap sama, variasi produknya. Kalau ini Caribbean ya Caribbean. Ini yang agak menantang kayaknya efek ini, efek diffuse-nya ini. Seperti glow tapi itu titik-titik. Ini kalau kamu tracing agak lumayan memabukkan, seperti makan buah kecubung. Pernah mabuk kecubung nggak? Mau tambah satu lagi? Dua aja dulu ya. Ya. Itu kan barcode-nya kan di Corel. Kalau misalkan dari Corel pindah ke AI itu bisa. Dia ekspor ke EPS. Jadi kalau kamu menggunakan Corel, nanti kamu ekspor ke atau ekspor ke AI juga bisa. Selama dia tidak gradasi, insya Allah tidak berubah. Tapi EPS saja biar aman, karena dibuka di AI bisa, di Photoshop juga bisa. Cuman saya nggak tahu untuk produk-produk yang keluaran baru, apakah kemasannya masih menggunakan barcode atau sudah QR code? Masih barcode ya? Masih banyak yang menggunakan barcode, jadi coba. Ini sambil berlatih. Ya. Coba dulu IN13 keluar apa enggak? Nanti ada beberapa pilihan di situ. Opsinya. Sudah ada yang pernah menggunakan barcode ya? Pernah? Mudah-mudahan belum pernah. Bingung? Ya dicoba. Dia nanti tipenya macam-macam. Ada IN13, IN11 kalau misalnya 13 ternyata angkanya tidak muncul seperti ini, berarti keliru. Berarti mungkin IN11. Warna seperti biasa CMYK. Jadi ada dua file nanti. File pertama sama seperti biasanya, ada namamu. Kemudian kamu kasih nama saja
packing 1 atau packaging 1 atau box, inner box 1 aja. Inner box aja. Kemudian yang kedua inner box. Alternatifnya nanti ada inner box. Yang penting ini dulu. 1, 2. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Inner box, bukan inner beauty ya. Itu penamaan lainnya. Ya, jadi nanti tetap namamu di depan. Nama, kelas, name, repro, inner box 1. Filenya seperti biasa, ada PDF-nya. Kalau PDF bisa langsung kedua-duanya kamu masukkan dari dalam satu file. PDF-nya, jadi inner box 1, inner box 2 dalam satu file. Tulis saja inner box, judul namanya di PDF. Kemudian kalau AI-nya sendiri-sendiri. Jadi ada 2 file AI, ada 1 file PDF. Deadline-nya jangan minggu lah. Loh, kok Senin? Minggu siang terus saya ngelihatnya minggu jam berapa? Tadi malam aja saya terpaksa nggak tidur. Jumat ya? Iya. Jumat 1 dulu. Yang ini. Yang penting ini dulu, yang persis dulu, yang sama dulu. Kenapa bingung? Yang sama maksudnya? Ya kalau contohnya ini, ya sama seperti ini. Kalau contohnya ini, ya sama seperti ini. Jangan diubah. Hurufnya, layoutnya, semua data. Nah kalau ada yang warnanya cenderung warna emas, mengkilat seperti ini, kamu gunakan gold yang ada di software itu aja. Jadi mungkin perbandingannya yellow 60, kalau dia yellow 60, magenta 20, black 20. Kita bisa buat dulu. Itu sudah bisa masuk. Pilih aja gold kalau di mana di AI atau di Corel. Kalau ada goldnya, kalau tidak ya nggak usah dipaksa. Kemudian yang kedua itu masih bisa hari ini Jumat ya ini ya. Jumat. Nggak apa nanti yang pertama kita bahas ini hari Seninnya. Yang box 2 hari Senin atau hari Selasa lah. Hari Selasa nggak apa-apa. Selasa minggu depan, bukan Selasa besok. Karena yang saya lihat nanti yang box 1 dulu. Oh, berarti yang box 2-nya Selasa? Ya, Selasa. Tapi kalau langsung dua-duanya ya alhamdulillah. Anak sekarang kan kalau ditantang 1 mesti maunya 2 kan? Iya. Saya cuma mengikuti irama generasi Ctrl Z ini aja. Betul. Kenapa tersinggung? Harusnya generasi Z Pak. Gitu. Kalau saya kan termasuk generasi A. Ctrl A itu select all, gitu. BKP dipilih. Sudah ada pertanyaan kira-kira? Nah sekarang ini aturan. Bagaimana kalau minggu depan kita tetap mulai 12:30? Bisa apa enggak? Gitu. Ya. Oke, kita mulai 12:30 aja ya. Ini untuk mengakomodir kemungkinan karena transportasi sekarang nggak seperti dulu. Ya bukan saya takut ketinggalan di Malang, enggak. Tapi saya mau tidur di mana di Malang.
mau tidur di terminal. Kalau di terminal Surabaya saya biasa dulu. Tapi kalau di terminal Malang mau tidur di mana? Oke ya, kita sepakati mulai minggu depan kita mulai 12:30. Oh iya, saya ada yang lupa. Selain hasil desainmu, jangan lupa contohnya juga harus kamu sertakan, kamu foto atau kamu scan untuk cek ulang ada yang salah apa enggak. Itu ditaruh di PDF. Taruh di PDF-nya. Ya mudah-mudahan saya masih cukup teliti untuk melihat huruf per huruf yang kecil-kecil ini juga. Insya Allah. Kalau yang besar sampai keliru itu fatal loh. Tapi ada pernah saya menerima file dari mau dicetak sudah siap, sudah ada registration mark-nya segala. Itu ada huruf yang keliru, padahal itu besar di mereknya. Tapi manusiawi lah, yang namanya kekeliruan manusiawi. Nah, cuman sekarang kita mulai mengendalikan diri supaya tidak keliru. Anak muda harusnya lebih teliti dibandingkan orang tua. Dulu saya seringkali menyombongkan diri cukup teliti dan akurat, tapi ternyata pernah buat undangan ada keliru satu huruf. Sampai anak saya nangis, "Bapak kok bisa keliru?" Ya bisa lah, wong saya manusia. Jadi ada undangan yang sudah dicetak banyak dan keliru satu huruf. Padahal saya kadang-kadang terlalu pede. Saya sangat teliti, tapi ternyata ya semuanya manusiawi. Kamu nanti misalnya ada keliru pun saya anggap manusiawi selama tidak yang besar-besar. Ya. Ada pertanyaan di sini? Mudah-mudahan ini cukup menantang. Cukup membuat kamu bingung. Mungkin kamu merasa sentimen ke saya, silakan. Saya bukan dendam karena kesulitan yang merasa alami, tapi ini cuma berbagi kesulitan. Kemarin ada yang belum tanda tangan di presensi ujian? Saya. Kalau ada yang belum, sini tanda tangan dulu. Ini sama kartunya bawa sini. Abdullah Royan, Adinda Nur, Agape, Ahmad Farid, Ahsanul Hakim, Ajrina, Ali Akbar, Al-Manajia, Alvin Fauzan, Andreas Diego, Durika Intan, Farhan Ahmad, Faza Bagas, Faza Putra, Hudan Nizri, Khairiyah Laksmana Putra, Melanie Ferdina, Muhammad Ilham, Muhammad Rizal, Naufal Rafif, Nur Fuad, Riko Alat, Rifatur Iksan, Rizky Karim, Safira Nur, Safik Hadsani, Tufail Dafa, Ferry Ataya, Yuyun Kartika, Ziyadatul Husna.
Ayo yang mau presensi kemudian kartunya bawa sini. Yang lain silakan meninggalkan kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Retrografika.